Halo, bertemu lagi dengan saya Yarli Fatuni Fadli. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang clinical analyzer dan dot gas analyzer. Jangan lupa simak dan saksikan ya. Chemistry analyzer adalah alat laboratorium kimia klinik yang digunakan untuk melakukan menganalisa unsur-unsur kimia yang terdapat pada suatu sampel darah. Sama seperti namanya, alat ini lebih ditujukan pada analisis yang berhubungan dengan kimia, yang nantinya dapat membantu dalam proses pengobatan pasien yang mengalami gangguan unsur kimia di dalam kandungan darahnya. Alat ini biasa digunakan untuk melakukan analisis terhadap kandungan gas, air, mineral, logam, serta berbagai materi biologis dari suatu larutan. Atau chemistry analyzer adalah instrumen yang menggunakan kolorimetri fotolistrik untuk mengukur komposisi kimia tertentu dalam cairan tubuh. Selanjutnya fungsi chemistry analyzer yang pertama pemeriksaan fungsi hati. Untuk pemeriksaan fungsi hati meliputi pemeriksaan albumin dan bilirubin. Yang kedua pemeriksaan fungsi pankreas. Untuk pemeriksaan fungsi pankreas meliputi enzim amilase dan lipase. Yang ketiga ada pemeriksaan ginjal dan komponennya. Pada pemeriksaan ginjal dan komponennya meliputi ureum, kreatinin, dan asam urat. Yang keempat cek kadar lemak dalam tubuh seperti pemeriksaan kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida. Yang kelima ada pemeriksaan kadar gula dalam darah dan HbA1c. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur kadar glukosa yang terikat dalam hemoglobin. Hemoglobin sendiri adalah protein yang membawa oksigen letaknya berada dalam sel darah merah. Yang keenam ada pemeriksaan fungsi jantung seperti pemeriksaan CK, CKMB, LDH, dan troponin T. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan chemistry analyzer? Yang pertama, pastikan Anda sudah menggunakan APD atau alat pelindung seperti jas laboratorium, penutup kepala, masker, dan juga sarung tangan. Yang kedua, selanjutnya tekan tombol on dan pastikan alat sudah terhubung dengan saklar listrik. Yang ketiga, setelah dinyalakan akan muncul tulisan Start Up pada layar display chemistry analyzer tersebut. Lalu tunggu sampai sekitar 15 menit. Yang keempat, alat ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit kolesterol, glukosa seperti kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, pemeriksaan gula darah, HbA1c, pemeriksaan fungsi jantung seperti CK, CKMB, LDH, dan troponin T. Yang kelima, setelah alat sudah ready, maka akan ada beberapa parameter dalam display. Di tahap ini kalian tinggal memilih parameter uji apa yang hendak kalian lakukan. Untuk ini tentu disesuaikan dengan sampel yang ada. Setelah itu, masukkan reagen dan juga serum darah, maka lanjutkan dengan proses inkubasi. Jika sudah, sampel tersebut bisa dilakukan running, kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Maka, hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar tersebut dalam bentuk nilai absorbansi dan juga parameter hasil pemeriksaan darah. Itu ada bagian-bagian alat chemistry analyzer. Yang pertama ada lampu fotometrik. Lampu yang satu ini disebut juga lampu fotometer yang berfungsi untuk memberikan pencahayaan. Yang kedua pompa peristaltik berfungsi untuk membantu kerja pompa peristaltik yang bersifat elastis dan juga menjalur mengalirnya sampel untuk dilakukan analisis. Yang ketiga ada sistem pembuangan berfungsi sebagai wadah pembuangan cairan yang telah dilakukan analisis oleh fotometer. Yang keempat ada kuvet. Kuvet ini berfungsi untuk menyimpan sampel yang akan dilakukan analisa. Yang kelima ada selang aspirator. Bagian yang satu ini berfungsi untuk mengisap sampel yang akan dilakukan analisis. Yang keenam ada inkubator berfungsi untuk menyamakan kondisi dengan yang sebenarnya agar hasilnya sempurna. Selanjutnya blood gas analyzer. Analis gas darah merupakan salah satu alat diagnosis dan penata laksanaan penting bagi pasien untuk mengetahui status oksigenisasi dan keseimbangan asam basanya. Pemeriksaan analisis gas darah berfungsi untuk menilai keadaan fungsi paru-paru. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengambilan darah astrup dari arteri radialis, brachialis, atau formalis. Gas darah arteri memungkinkan untuk pengukuran pH dan juga keseimbangan asam basa, oksigenisasi, kadar karbon dioksida, kadar bikarbonat, saturasi oksigen, dan kelebihan atau kekurangan basa. Pemeriksaan gas darah arteri dan pH sudah secara luas digunakan sebagai pegangan dalam penata laksanaan pasien-pasien penyakit berat yang akut dan menahun. Selanjutnya ada gambar dari blood gas analyzer. Ini adalah alat instrumen klinik dari blood gas analyzer itu sendiri. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi blood gas analyzer. Yang pertama ada gelembung udara. Tekanan oksigen udara adalah 158 mmHg. Jika terdapat udara dalam sampel darah, maka ia cenderung menyamakan tekanan sehingga bila tekanan oksigen sampel darah kurang dari 158 mmHg, maka hasilnya akan meningkat. Lanjutnya ada antikoagulan. Antikoagulan dapat mendilusi konsentrasi gas darah dalam tabung. Pemberian heparin yang berlebihan akan menurunkan tekanan CO2, sedangkan pH tidak terpengaruh karena efek penurunan CO2 terhadap pH dihambat oleh keasaman heparin. Lanjutnya ada metabolisme. Sampel darah masih merupakan jaringan yang hidup. Sebagai jaringan hidup, ia membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2. Oleh karena itu,
Sebaiknya sampel diperiksa dalam 20 menit setelah pengambilan. Jika sampel tidak langsung diperiksa, dapat disimpan dalam kamar pendingin beberapa jam. Kerja blood gas analyzer. Yang pertama, nyalakan power on. Yang kedua, setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan calibrate, kemudian enter, alat akan melakukan calibrate secara otomatis. Apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2, dan PO2 kondisinya oke. Jika oke, sampel langsung dapat diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, alat ini akan mengkalibrasi secara otomatis. Apabila alat sudah dalam kondisi ready for analisa, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer, selang penghisap sampel akan keluar secara otomatis. Kemudian masukkan sampel bersamaan, tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. Selang akan masuk sendiri. Wadah sampel yang dimasukkan ke selang dapat disesuaikan dengan kondisi. A. Syringe. Untuk pengukuran gas menggunakan syring 2 mili, the vital pad, analyzer akan langsung mengaspirasi dari jarum suntiknya. B. Tabung koleksi heparin dapat juga menggunakan tabung DRI SAM 4000 atau DRI SAM 7000 yang sudah berisi heparin dengan ukuran tabung 0,5 mili dan 1,5 mili. C. Tabung kapileri. Ketika pasien mengalami dehidrasi atau memerlukan sampel yang sedikit, atau saat melakukan pemeriksaan ulang dapat menggunakan tabung kapileri berisi 140 ul. Lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor. Sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel, 0 arteri, 1 vena, 2 kapiler, F102, volume oksigen yang ditolerasi dengan persen, lihat daftar, kemudian clear 2 kali. Alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer.